Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Semuanya sehat? Siap. Siap mengikuti pelajaran? Siap. Nah, oke, baik. Semua hadir? Semua hadir. Ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang yang tidak hadir? Satu orang. Sakit atau apa keterangannya? Apa? Tetapi lebih banyak yang hadir ya. 20 orang lebih yang hadir. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, ya kita sebagai umat Tuhan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selama kalian sekolah, pernahkah kalian mengamati benda-benda di sekitar kalian? Pernah? Pernah. Bagus ya, jawabannya bagus. Benda apa saja yang kalian lihat sayang? Pohon, batu, bagus. Pasir, rumput, air, tanah, buah-buahan katanya, bunga. Sama nggak bentuknya? Beda. Misalnya batu dengan tumbuhan atau rumput, kok tidak sama? Ada yang tahu kenapa tidak sama? Kan benda-benda yang ada di sekitar kita itu banyak tadi. Ada rumput, ada batu, ada pasir, ada pohon pisang, ada bunga. Nah, semuanya beraneka ragam. Nah, tentunya tidak sama. Nah, ciri-cirinya sama nggak? Beda. Itu ciri-cirinya tidak sama ya. Kenapa? Karena karakteristiknya juga berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, hari ini kita belajar bagaimana untuk mengetahui perbedaan. Nah, perbedaan benda tak hidup dengan benda hidup tadi. Nah, misalnya antara rumput dengan batu atau dengan robot ya. Nah, robot mainan seperti ini. Nah, jadi kita mempelajari apa yang menyebabkan sehingga dia berbeda bentuknya, kemudian karakteristiknya. Nah, jadi kita nanti mengamati secara bersama-sama. Sebelum kita lebih rinci menjelaskan, nah saya akan membacakan tujuan. Nah, pertama tujuan kita belajar hari ini yaitu kalian bisa mengidentifikasi benda hidup dan benda tak hidup dengan benar. Kemudian kalian bisa berdiskusi kelompok. Nanti ada diskusi kelompok untuk mengelompokkan benda hidup dan benda tak hidup sesuai dengan ciri masing-masing benda tersebut. Kemudian kalian dengan mudah ya membaca literasi yang ada ya pada sumber-sumber lain. Nah, tapi kita mengamati secara langsung. Oke, ada pertanyaan? Tujuan? Saya jelaskan secara singkat untuk materi kita hari ini. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu, nah, ciri-cirinya yang pas pertama bernapas. Ya. Semua benda hidup membutuhkan udara. Kemudian bergerak, kemudian memerlukan makanan, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, dan mengeluarkan zat sisa. Zat sisa itu contohnya feses atau keringat, hasil metabolisme di dalam tubuh kita. Kalau ciri-ciri benda tak hidup, ciri-ciri benda tak hidup itu dia tidak bernapas, dia tidak memerlukan makanan, dia juga tidak tumbuh, dia juga tidak peka terhadap rangsangan, tidak berkembang biak, juga tidak mengeluarkan zat sisa. Nah, itu kalau ciri-ciri benda tak hidup.
Sekarang kita ke yang ciri-ciri benda hidup ya. Nah, yaitu bernapas tadi. Bernapas itu adalah proses pengambilan oksigen dari tubuh untuk proses pembakaran bahan makanan dalam tubuh. Jadi makanan yang kita makan itu perlu dibakar. Nah, dibakar untuk apa? Untuk menghasilkan energi. Energi itu dalam bentuk tenaga. Makanya orang yang habis makan itu rasa hangat badannya karena ada proses pembakaran makanan oleh oksigen di dalam udara di dalam tubuhnya ya. Nah, bersingkat waktu. Kemudian bergerak. Nah, bergerak itu semua benda hidup melakukan gerakan. Nah, ada alat gerak. Kalau pada manusia, hewan itu memiliki alat gerak. Alat geraknya apa saja? Contohnya kaki, tangan ya. Nah, kalau pada makhluk hidup yang lain, contohnya tumbuhan itu ada akar ya. Akar tumbuhan dia memiliki alat gerak. Contohnya saat bunga mekar ke arah cahaya matahari ya. Kemudian menembus tanah pada ujung tunas ya. Nah, itu contoh untuk tumbuhan. Kemudian memerlukan makanan. Benda hidup, makhluk hidup itu membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Jadi semuanya membutuhkan makanan. Kemudian tubuh itu artinya bertambahnya ukuran tubuh. Nah, bertambahnya massa, bertambahnya tinggi itu dikatakan tubuh. Jadi dia bertumbuh, ya. Bertambahnya tinggi dan massa. Itu kalau ciri-ciri benda hidup. Kemudian selanjutnya ciri-cirinya berkembang biak. Nah, berkembang biak itu adalah kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Nah, berkembang biak itu ada yang secara seksual, ada yang aseksual. Kalau pada aseksual itu contohnya bertunas, contohnya pada pohon pisang, pada rumput. Kalau kita perhatikan sekeliling kita ya. Kemudian peka terhadap rangsang. Nah, peka terhadap rangsang ini berhubungan dengan indera. Indera itu ada mata, kemudian ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada kulit. Kalau hidung peka terhadap rangsangan bau. Kalau telinga peka terhadap rangsang dengan suara. Kalau lidah dia peka terhadap rangsangan. Apakah benda hidup memiliki semua itu? Tidak? Tidak ada. Oke, jawabannya benar. Kemudian mengeluarkan zat sisa. Nah, mengeluarkan zat sisa. Setiap benda hidup atau makhluk hidup dia akan melakukan proses pengeluaran zat sisa dari hasil metabolisme dari dalam tubuh. Jadi berupa apa? Zat sisanya berupa keringat, misalnya feses, itu adalah hasil metabolisme di dalam tubuh kita, atau sering juga disebut dengan ekskresi. Untuk memperjelas pemahaman kita, Bapak akan membagikan kelompok berdasarkan nomor urut ya. Nah, tetapi kita briefing dulu. Nah, berdiri supaya tidak tegang ya, supaya rileks, supaya kita tidak bosan, tidak capek. Ikuti gerakan Bapak. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, lutut, kaki. Oke, coba sekali lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Ya, oke, sudah bagus gerakannya. Coba sekali lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Ya, bagus. Silakan duduk. Kita ke bagian kelompok. Coba saya hitung ya. 1, 2, 3, 4. Depan lagi. 1, 2, 3, 4. Terus, terus. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ya. Yang nomor 1 menjadi kelompok 1. Bisa kita gabung ya. Gabung buat kelompoknya. Yang kelompok 2 buat gabungnya sendiri. Yang kelompok 3 buat gabungnya sendiri. Nah, kita melingkarnya.
Silahkan bekerja masing-masing kelompok bekerja dengan benar ya. Perhatikan dari kecil bisa diganti. Jangan mati. Jangan mati. Ini yang kalian isi nanti berdasarkan pengamatan kalian, berdasarkan karakteristik yang kalian amati. Ini juga ya, kita amati. Bapak sudah siapkan. Pakai pensil dulu, tulis ketua kelompoknya siapa, nama anggotanya siapa. Kemudian ini yang amati juga ayamnya, apakah dia termasuk benda tak hidup atau benda hidup ya. Terbatasnya cuma 2 ekor, bisa kalian lihat nanti ya. Jadi yang kalian amati itu pertama adalah ayam, kedua adalah rumput, nah semua punya rumput ya. Kemudian tas, kalian kan punya tas tadi. Nah, itu yang kemudian bola kemarin mana ada? Yang kecil itu. Kemudian robot mainan, atau semua robot mainannya coba tunjukkan. Nah, bisa nggak bertanya robot mainan? Kok bisa ya? Sudah tulis nama kelompoknya, silahkan tulis dulu. Nama-nama kelompok satu siapa namanya? Udahnya diamati dulu. Diamati ciri-cirinya apa? Misalnya ayam, itu ada ayam. Kalian amati ciri-ciri yang ada pada ayam itu. Ciri-ciri ayam, kalian amati dulu. Ya, lihat dulu. Ya, amati dulu. Masuk itu boleh. Semangat ya. Semuanya aktif, bekerja, jangan ngomong, jangan ngobrol. Amati benda-benda yang kita amati tadi, lihat, diteliti. Apa ciri-cirinya?
Selesai? Ayo. Siapa yang sudah selesai? Wah. Kalau sudah selesai, buat beli keterangan apa? 820. Kelompok 3 selesai. Tunggu dulu ya untuk kelompok lain. Selesai? Nah, kelompok 3 sudah selesai. Coba saya perlihatkan hasil kerja kelompoknya. Ya, sudah selesai. Ketua kelompoknya siapa? Joyce. Ya. Coba kalau sudah selesai maju ke depan. Kita akan membacakan ya. Coba kelompok 3 yang sudah selesai maju ke depan untuk membacakan hasil pengawasannya untuk kita. Ya, maju ke depan. Orang muda, kemudian silakan dibacakan hasil kerja kelompoknya. Ya, dibacakan aja. Misalnya ayam, ciri-cirinya apa? Dibacakan. Ayam, ciri-cirinya. Dari atas. Bisa bernapas, bisa bergerak, bisa berkembang biak, bisa mengeluarkan zat sisa. Keterangan benda hidup atau makhluk hidup. Yang kedua, itu ciri-cirinya mengeluarkan zat, mengeluarkan keterangan benda hidup. Kemudian rasa, ciri-cirinya tidak bernapas, tidak bergerak, tidak bisa mengeluarkan zat sisa, tidak bisa berkembang biak. Keterangan benda tak hidup. Kemudian bola, bola bisa membantu dan bisa bergerak, bisa mengembang di atas air. Keterangan benda tak hidup. Dan terakhir itu robot mainan, ciri-cirinya tidak bernapas, tidak mengeluarkan zat sisa, dan tidak bisa berkembang biak. Keterangan benda tak hidup. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 atas nama Joyce Gresia Sinaga, Putri Ayu Lestari, Martina Olan Ripaldi, dan Doni Valentino. Beri tepuk tangan untuk mereka. Silakan duduk. Silakan duduk. Kemudian kelompok yang sudah, kelompok siap-siap kelompok 1 yang maju.
kelompok 1 sudah ya? Sudah. Kalau sudah ya bagus ya, sudah semua ini dibacakan. Silakan maju. Di pengamatannya ada benda tas itu dan benda itu. Satu orang, dua orang, tiga orang baca. Ya. Ayam jenisnya aktif bergerak, bisa bergerak, memiliki banyak ibu, bisa berkembang, bisa mengeluarkan sisa, memiliki sayap, memiliki kaki, keterangan dengan itu. Untuk bisa tumbuh, memiliki akar, bisa bernapas, memiliki daun. Keterangan tentang itu. Tas tidak bisa bernapas, tidak bisa berkembang, tidak bisa berdiri, dan tidak memiliki kaki dan tangan. Keterangan tidak bisa berdiri. Tidak berbola, tidak memiliki, tidak bisa bernapas, tidak bisa berkembang, tidak memiliki kaki dan tangan. Keterangan sudah masuk. Tidak bernafas, tidak bisa berkembang biak, tidak bisa bertumbuh, tidak memiliki kaki dan tangan. Keterangan sudah masuk. Nah, bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, tenang dulu. Bagus. Sekarang kelompok 1 untuk ke depan. Kelompok 1 jangan ribut ya, jangan ngobrol, kita dengarkan dulu paparan dari hasil kelompok 1. Ayam memiliki dan memiliki ayam. Bisa bernafas, bisa bergerak, bisa berkembang biak, bisa berjalan, bisa tidur, bisa sayap, bisa memperoleh makanan. Bapak dapat mengeluarkan sisa, tidak memiliki keterangan dan anak nomor 2 duduk, 1 bisa bernafas, 2 bisa bergerak menuju tanah, 3 bisa berkembang biak, 4 hidup di tanah, 5 memiliki akar, 6 bisa tumbuh, 7 dapat memperoleh makanan. 3 tas, 1 tidak keterangan hidup, benda atau makhluk hidup. Benda apa hidup? Benda hidup ya? Atau hidup? Benda hidup. Tas tidak bisa bernafas, 2 tidak bisa hidup, 3 bisa tumbuh, 3 tidak bisa bergerak, 4 tidak bisa berkembang biak, 5 tidak bisa mengeluarkan zat gerak, 6 tidak dapat memperoleh makanan, 7 sama menghadirkan hidup. 8 mempunyai tas, tas, 9 mempunyai tersakit, karena benda mati atau rusak hidup. Bola, 1 tidak bisa bernafas, 2 tidak bisa bergerak, 3 tidak bisa berkembang biak, 4 tidak bisa tumbuh, 5 tidak bisa mengeluarkan zat sisa, 6 tidak dapat memperoleh makanan, 7 memiliki bentuk bulat, 8 bola bisa masuk selama benda mati atau makhluk hidup. 5 berkainan, 1 tidak bisa bernafas, 2 tidak bisa bergerak, 3 tidak bisa tumbuh, 4 tidak bisa berkembang biak, 5 tidak bisa memperoleh makanan, 6 tidak bisa mengeluarkan zat sisa, 7 mempunyai makhluk di bagian dada. Keterangan tidak mati atau makhluk hidup. Makhluk tak hidup. Ya, terima kasih. Bagus sekali. Beri tepuk tangan. Kelompok 1. Terima kasih semuanya sudah maju ke depan. Setelah hasilnya bagus, baik, kita akan menyimpulkan bersama-sama hasil pengamatan kita terhadap benda hidup dan benda tak hidup hari ini. Nah, kalau benda hidup itu sudah pasti dia memiliki ciri tersendiri. Nah, cirinya tadi ada 7. Nah, kesimpulannya ayam itu termasuk benda hidup atau kategori makhluk hidup. Kenapa? Karena dia memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Apa yang dia miliki pada ayam saja? Pertama, dia bergerak, dia bernafas, mengeluarkan zat sisa, tumbuh, berkembang biak. Nah, itu ciri-cirinya. Kemudian rumput. Nah, rumput itu juga memiliki ciri-ciri yang sama dengan ayam. Dia bisa membutuhkan makanan, dia juga bergerak, dia juga bernafas. Nah, jadi rumput itu termasuk benda hidup. Kemudian tas ya tadi. Nah, tas itu termasuk benda
tak hidup. Kenapa? Karena tas itu tidak bergerak, tidak bernapas, tidak menimbulkan makanan, tidak tumbuh, tidak bertambah. Itu adalah tak yang kalian amati tadi. Kemudian robot mainan. Nah, robot mainan itu walaupun hidup bisa kita bergerak ya, tetapi kalau ada baterai saja. Nah, robot mainan itu dia tidak bernapas, kemudian tidak membutuhkan makanan, dia tidak bisa bertambah banyak, dia tidak bisa ukuran tubuhnya tetap seperti itu. Makanya dia dikelompokkan menjadi benda tak hidup. Nah, di sini ada perbedaan antara benda tak hidup dengan benda mati. Nah, kalau benda mati itu dia pernah mengalami proses kehidupan sebelumnya. Itu kalau benda mati, contohnya meja, ya. Nah, jadi meja itu sebelum menjadi meja, asalnya itu adalah pohon kayu. Nah, pohon kayu itu tumbuh, berarti dia pernah mengalami proses kehidupan sebelumnya. Yang ditebang, dibuat meja, nah makanya dia benda mati. Kalau benda tak hidup, tidak pernah mengalami proses kehidupan sebelumnya. Itu perbedaan antara benda mati dengan benda tidak hidup. Ya. Jadi kalau benda tidak hidup tadi tidak pernah mengalami proses kehidupan sebelumnya, contohnya batu. Seperti itu terus menerus dia. Nah, kalau benda mati pernah mengalami proses kehidupan sebelumnya, contoh meja dari pohon kayu. Itu perbedaannya. Kemudian kalau benda hidup atau makhluk hidup, sering juga disebut makhluk hidup, itu dia memiliki ciri-ciri, yang ada tujuh cirinya: bernapas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, kemudian peka terhadap rangsang. Nah, rangsang itu karena makhluk hidup atau benda hidup itu mempunyai indera. Nah, indera secara umum pada tubuh kita ada di 5. Ada indera mencium, ada indera peraba, ada indera penglihatan, kemudian ada indera pendengaran. Nah, jadi macam-macam indera itu mempunyai fungsi tersendiri. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Ya, di rumah belajar lagi lebih giat, ya, tetap semangat, belajar ya, untuk materi-materi selanjutnya. Nah, jadi pelajaran kita hari ini saya cukupkan sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya minta satu orang yang bisa berdoa. Bisa saya? Kamu? Berdoa biasanya siap? Pernah nggak berdoa kalian? Jarang. Pernah siapa biasanya? Devi. Ya, Devi. Ayo bantu kita Teman-teman, mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa, mari. Tuhan, saat ini kami mau menjadi pelajaran kami pada hari ini. Berkatilah kami dalam pembuluh kami semuanya kami. Terima kasih Tuhan. Doa selesai. Nah, demikian pertemuan hari ini saya ucapkan selamat pagi. Terima kasih.